Li annal kulla krana setuhune sekabehane mau iku hukmullah padha-padha hukume Allah indahu nurut imam wa min indihi lan kabeh mau saking ngarsane Gusti Allah. Yang kedua dalil Syafi'i. Dalil Imam Syafi'i. Istadalla wus ngalap dalil sapa Imam Syafi'i ngalap dalil ala man'i naskhil Qur'an bi sunnah atas dicegahnya menasah Al-Qur'an kelawan hadis. Dalilnya biqaulihi kelawan firman Allah ma nansakh min ayatin aw nungsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Jadi kalau dinasakh maka hukum yang berikutnya itu harus lebih baik atau minimal sepadan. Hadis enggak bisa menasakh Quran karena hadis tidak lebih baik daripada Al-Quran. Paham ya? Sementara menurut Quran nasah itu akan diganti dengan hukum berikutnya yang lebih baik atau minimal sama. Manansah ma apa wae nansah iku wis menasah sapa ingsun nyatane mamin ayatin ayat au nunsi utawa meninggalkan sapa ingsun ha mengkono-mengkono ayat nak dimongko bakal nekaake sapa ingsun bi khairin kelawan kang luweh bagus minha saking mengkono-mengkono ayat au misliha atau sepadannya. Wa wajhul istidlal utawi carane ngalap dalil dari ayat ini indahu miturut Imam Syafi'i iku min wujuhin dari beberapa sisi. Al-awwalu utawi wajah yang pertama annahu setuhne Allah iku qala dawuh sapa Allah na'ti bi khairim minha au misliha. Na'ti iku sapa? Na'ti bakal nekaake sapa ingsun. Ingsun iku sapa dalam hal ini? Allah. Jadi yang bisa mengganti Allah, yang bisa memberikan penggantinya juga Allah, kami, bukan Muhammad, kami. Nah gitu. Itu alasannya Imam Syafi'i yang bisa menasah kalamullah juga Gusti Allah sendiri, bukan Muhammad. Ini dalilnya Imam Syafi'i. Wa asnada lan mengisnadkan sapa Allah al-ityana lafat ityan nakti nekaake diisnadkan ila nafsi maring dzati Allah. Ingsun sing iso nekaane ayat yang menasah, bukan Muhammad. Berarti dengan sesama Al-Quran, bukan dengan hadis. Wa huwa utai mengkono-mengkono ityan hanya dari Allah. Iku layakunu ora ono opo mengkono-mengkono ityan illa kecuali idza kana nalika ono apa an-nasikhu yang menasah ono iku Qur'anan podo-podo Qur'an yang dimansuh Qur'an yang menasah juga Qur'an itu baru bisa dikatakan jika kami menasah maka kami pula yang akan mendatangkan nasikhnya. Kami itu Allah bukan Muhammad. Berarti Qur'an bukan hadis. Ini Imam Syafi'i. Asani utawi kang kapindo annahu setuhune Gusti Allah iku kala dawuh na'ti bi khairim minha au misliha.
Nah, hadis apa khair? Hadis apa lebih baik dari Quran? Kan enggak. Wala yakunun nasikhu khairan, wala yakunu ora ono apa nasikhu barang yang menasakh khairan lebih baik, ora mungkin yang menasah itu lebih baik illa kejaba idza kana nalika ana apa nasikh ana iku Qur'anan padha-padha Qur'an li anna sunnah la takunu khairan minal Qur'an. Krana setuhne sunnah hadis iku la takunu ora ana apa hadis khairan lebih baik minal Qur'an saking Al-Qur'an. Bagaimanapun hadis tidak akan bisa lebih baik dari Al-Qur'an. Padahal syaratnya nakti bi khairin minha au misliha. As-salisu utawi kang kaping 3 annahu iku setuhne Allah Ta'ala iku qala dawuh sapa Allah Ta'ala fil ayat di dalam ayat alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir faqad dallat teman-teman nuduhake opo iki ayat nuduhake ala annal ati bidzalikal khair huwal mukhtassu bil qudrah. Ayat ini menunjukkan bahwa zat yang bisa mendatangkan nasakh yang lebih baik itu huwa adalah al-mukhtassu, zat yang secara khusus memiliki apa? Bil qudrah ala jami'il khairat. Kemahakuasaan atas segala yang baik. Apa Nabi Muhammad maha kuasa? Enggak, yang maha kuasa Gusti Allah. Berarti yang bisa menasah dawai Allah, yang bisa menasah dawai Allah, ya Gusti Allah sendiri. Ala kulli syai'in qadir. Wa huwa wa dzalika utai mengkono-mengkono mukhtas bil qudrah. Huwa yadzalik iku Allah Rabbul alamin. Ar-rabi utawi istidlal kang kaping 4 wujuh yang keempat. Iku qauluhu dawe Gusti Allah Ta'ala wa idza baddalna ayatan makana ayati wallahu amarna biha wa idza baddalna lan nalika ganteni sapa ingsun ayatan ing suwijining ayat maka ayatin menggantikan kedudukan ayat yang lain. Ayat dihapus diganti dengan sesama ayat, bukan dihapus diganti dengan hadis. Wa idza baddalna ayatam makana ayati wallahu amarna biha. Haitsu sekirane asnada mengisnadkan sapa Allah at-tabdila hak kewenangan mengganti ayat, hapus diganti dengan yang lain, itu Allah isnadkan ila nafsi kepada zatnya Allah sendiri. Jadi kewenangan menghapus tidak diserahkan pada pihak lain. Wa ja'alalan dateake sapa Allah hu mengkono-mengkono tabdil fil ayati ing dalam podo-podo ayate. Wa hadza aqwa adillati utawi iki wajah iku aqwa adillati luweh kuat-kuate dalil-dalile Imam Syafi'i. Adillatul jumhur utawi iki iku pira-pira dalil-dalile jumhur mayoritas ulama. Ihtajja berhujjah sapa al jumhur
ala jawazi naskhil kitab bis sunnah, atas diwenangkannya menasah Al-Quran dengan hadis. Berdalilnya bi'iddati adillatin, kelawan pirang-pirang dalil. Nujizu bakal ngringkes sapa ingsun. Mengkono-mengkono iddatu adillah fima ing dalam keterangan yali kang nyandingi apa ma. Satu, naskhu ayatil wasiyati, menasah ayat tentang wasiat, dinasah dengan hadis. Wahya utawi mengkono-mengkono naskhul ayatil wasiyah, naskhu ayatil wasiyah, iku qauluhu dawe Gusti Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Kutiba wis disyariatkan, diwajibkan, alaikum atas sira kabeh idza hadara nalika wis teka ahadakum ing salah suwijine sira kabeh apa al mautu kematian, intaraka khairan, lamun wong mau ninggal bondo, ninggal warisan. Khairan maknane bondo, khairan ini sugih bondo, mas khairan, mas bondo. Wong lek ketekan pati, maka dia diwajibkan al wasiyatu wasiat jika punya harta. Wasiat iku piye? Lek aku mati sawah sing sak kedhok iku tak wani anak mbarep. Sing kono anakku sing nomor 2, omah iki anakku sing ragil. Aja royokan, wis tak wasiatne iku jenenge wasiat. Nah supaya enggak geger setelah kematian orang, dulu Allah mewajibkan berwasiat sebelum meninggal. Faqad nusikhat, teman-teman den nasakh apa hadil ayatu iki ayat bil hadisil mustafid, kelawan hadis yang sangat viral, hadis kang mutawatir. Wa huwa hadis mutawatir iku qauluhu dawe Gusti Allah, ala la wasiyyata liwarisin, ingat tidak ada hak mendapat wasiat bagi ahli waris. Nah, ini tak terangno. Menurut ayat Quran, lek arep mati kongkon wasiat anak mbarep sakmene, anak nomor 2 sakmene. Tapi jare Kanjeng Nabi, ahli waris enggak berhak mendapat wasiat. Nah, iki sing tinggi Quran apa hadis iki? Jarene Quran, kon nek arep mati wasiato. Iki bojoku sakmene, bojo nomor 2 sakmene, anak mbarep sakmene. Tapi jare hadis enggak oleh memberi wasiat kepada ahli waris. Nah, Quran ngongkon. Iki piye? Jumhur menganggap, ini lo contoh, ayat dinasakh dengan hadis. Paham? Nah, kalau saya boleh matur, ini enggak menasakh. Ayat tentang wasiat tetap berjalan. Hadis ini juga berjalan. Tapi hadis ini mentaksis. Lek arep mati sampean wasiato, koncoku iku sawah sak gedhok iko. Anak yatim sing tau peni melu aku wis sawah singko. Iki sing iko. Anakku dhewe ahli waris ora tak wae wasiat. Sebab jere Nabi ra oleh menehi wasiat nanggone ahli waris. Sehingga hadis ini bukan menasakh, tetap aja wasiat, tapi jangan kepada ahli waris. Terus apa hadis ini? Hadis ini mentaksis lafadz yang umum. Paham? Halo? Bukan menjadi contoh, bukan menjadi dalil tentang hadis menasakh Quran, tapi ini menjadi contoh, menjadi dalil hadis mentaksis
Al-Quran. Pulang pernah mendengar? Paham ya? Tuh. Kira-kira begitu. Sehingga menurut kami ayatnya tetap berlaku, hadis ya tetap berlaku pada porsinya masing-masing. Wala nasikha, kok ini apa maksudnya? Sedang tidak ada ayat lain yang menasah tentang wajibnya wasiat illa sunnah kecuali ya hanya hadis ini. Ini koyok-koyok benar-benar menjadi contoh sunnah menasah ayat. Kedua, naskhul jildi atau jaldi anis tayyib al-muhson. Menasah kewajiban mencambuk dari orang yang sudah sayyib, yang sudah beristri atau suami, al-muhson yang muhson, yang melakukan zina muhson. Zina muhson itu apa? Wis duwe bojo, wis tau rabi, wis tau kumpul, pancet zina namanya zani muhson. Itu lek nurut hadis mestinya dirajam. Ya. Kalau belum punya istri atau suami dicambuk. Kalau sudah punya istri atau suami dirajam. Fi qauli dalam firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Utawi perempuan yang berzina melacur, wazani dan laki-laki yang berzina, fajlidu maka cambuklah hai para penegak hukum, kulla wahidin masing-masing minhuma dari zaniyah dan zani, berapa kali? Mi'ata jaldatin, 100 kali cambukan. Wala musqitah lan ora ana kang gugurake lidzalika maring mengkono-mengkono harus cambuk illa kecuali fi'luhu prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu amara sekirane wis perintah sapa Rasul, perintah birrajmi faqat, merajam tok tanpa cambuk. Ini lagi-lagi menurut saya juga bukan nasakh mansuh, ini takhsis. Ya, Quran secara umum mutlak mengatakan orang yang zina cambuk. Kalau orang yang zina itu masih ada rincian, mungkin dia jejaka, perawan atau sudah punya anak, apa punya istri, punya suami. Mungkin dia orang khur merdeka, mungkin dia budak, kan begitu ya. Mungkin dia muslim, mungkin dia kafir. Nah, ada rincian hukum sendiri. Ayat ini mutlak, yang zina cambuk 100 kali. Tapi ternyata Nabi memberlakukan khusus untuk yang muhson, yang sudah punya suami atau istri, bukan dicambuk, tapi dirajam. Yang dilakukan Nabi itu enggak menasah hukum cambuk. Cambuk tetap berlaku bagi yang biker, bagi yang jejaka atau perawan, berarti kan enggak dinasah, tetap berlaku. Hanya Nabi mengkhususkan untuk yang sudah punya suami istri kok zina, bukan hanya cambuk mas, rajam. Dan dengan dirajam, cambuknya gugur. Kalau sudah dijatuhkan hukum yang lebih berat, maka hukumnya lebih ringan otomatis gugur. Sama nanti kalau jadi hakim, menvonis maling nyuri jam di meja ruang tamu.
Anda dijatuhi hukuman kurungan 2 tahun karena mencuri jam senilai sekian. Dok. Ada lagi, Anda tadi masuk tanpa izin. Maling ya mesti masuk enggak izin, Mas. Karena Anda masuk rumah tanpa izin, Anda kena hukuman lagi. Nah ini lucu, sudah dihukum yang berat nyurinya, lalu masuk rumahnya tanpa izin masih dihukum juga, aneh. Jadi logika hukum, kalau sudah dijatuhkan yang lebih berat, yang ringan, gugur. Ya, nyon sewu, pembunuh kena hukum kisos. Karena hukum kisos dia penggal. Nah, sebelum dia membunuh, ternyata ngamplengi dhisik. Mari dikamplengi, digugur nih untune prak rompal, baru dibunuh. Orang ini cukup dihukum kisos dipenggal. Apa hukum kisos plus digugurkan giginya, plus didenda karena ngamplengi. Ya enggak usah, Mas. Kalau sudah kena hukum yang berat, yang ringan gugur. Ya. Sama menjatuhkan hukum dok, cambuk 100 kali karena zina. Anak laki-laki perempuan rawan Joko. Belum selesai. Tadi kan tak lihat ciuman di depan umum. Itu kena semen 50 sak. Tadi tak lihat lagi boncengan dengan sepeda ninja, kena lagi. Oh sudah kena yang berat, Mas, yang ringan-ringan gugur. Nah ini kalaupun enggak dijilid, bukan kok dinasah, tapi bagi yang zina muhson sudah kena rajam sampai mati, maka enggak perlu dicambuk. Paham? Kalau soal rasional, untuk 2 alasan ini, Imam Syafi'i tetap lebih rasional. Tadilah. Nah, sama lihat begini, ulama termasuk Imam Syafi'i, itu kalau punya prinsip kendel banget, yakin ini benar. Masih madhab telu beto kabeh ya, iki saya. Jadi benar-benar orang punya karakter, punya pendirian, punya integritas, ora gampang mencela. Lah saiki pancen ngono, awas tak pecat kamu dari UIN. Mboten. Orang sekarang gampang takut untuk mempertahankan keyakinan. Imam Syafi'i. Sampean misalnya kepengin anake Kiai rada ayu, dilalah pendapatmu rada beda karo ki. Kon pancen ngono gak sida tak pek mantu. Piye sampean? Pancen ngono gak sida tak pek mantu. Piye sampean? Nggih pun kula nderek jenengan nek ngono sampean. Imam Syafi'i ora. Kami yakin ini benar, ya ini kami sudah. Gelem yo monggo, ra gelem yo monggo. Ya ini kami. Jadi dulu itu orang memang punya karakter, punya jati diri, punya integritas, lurus, enggak mencela-mencela, enggak ambivalen, enggak munafik. Sebetulnya pendidikan mental ya untuk itu sebetulnya. Bagaimana orang itu punya satu jiwa yang mapan, yang kokoh, mental yang mapan kokoh, enggak mencela-mencela. Kalau orang itu akhirnya jadi pemimpin, jelas ngalor, ngidul. Kalau enggak begitu mudah disetir, bohir-bohir pihak-pihak lain. Nah kalau presidennya disetir, bangsa, negara, rakyatnya ya enggak karu-karuan. Kiai aja disetir, kiai ku sing nyetir. Harus orang yang punya integritas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu
Lan padha ngucap sapa jumhur innama warada fil kitab awis sunnah kulluhu hukmullah. Setuhune barang-barang kang mustaqo ing dalam Quran dan sunnah semuanya kan ya hukum Allah. Berdasar ayat hukum Allah, berdasar hadis juga hukum Allah. Kalau sama-sama hukum Allah, ya boleh dong hukum Allah yang berdasar hadis menasah hukum Allah yang berdasar Quran. Wong sama-sama hukum Allah. Ini katanya jumhur seperti itu. Di samping dua-duanya semuanya hukum Allah, wa min indihi lan saking ngarsane Gusti Allah. Wa in ikhtalafat senajan yo beda-beda apa al asma'u arane. Ini hukum Allah ditetapkan dengan Quran, arane ngono. Ini hukum Allah ditetapkan berdasar hadis, arane ngono. Arane beda-beda, ning sejatine mau dasare Quran, mau dasarnya hadis, dua-duanya hukum Allah. Berarti bisa dong saling menasah. Itu apa? Argumentasi jumhur. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirrah fastawa ya wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara dan seterusnya. Wa yantiqu orang ngucap sapa nabi anil hawa berdasar hawa nafsunya. Cuma wa yantiqu ini maf'ulnya dibuang. Yang dimaksud tidak mungkin berangkat berasal dari nafsunya, hawanya. Itu semua pengucap nabi Quran. Jadi Quran yang keluar dari lisannya kanjeng Nabi enggak mungkin berasal dari hawa. Kalau maf'ulnya wa ma yantiqul Qur'an anil hawa. Nah, di sini maf'ulnya dibuang. Multi tafsir bisa jadi yang dimaksud wa ma yantiqu anil hawa itu Quran. Bisa jadi semua ucapan Nabi. Enggak ada yang anil hawa. Terus kalau misalnya semua ucapan Nabi enggak ada yang anil hawa. Bagaimana kalau Nabi misalnya kepingin kumpul dengan Siti Aisyah untuk memenuhi hasratnya. Dek, yang kamar dek, tang, cepat. Itu apa juga wahyun yuha? Atau itu dari pribadi kanjeng Nabi sebagai manusia? Nah, gitu loh. Ini masih multi makna, multi tafsir. Enggak qat'iyah. Ya Allah, CNU ya. Saya nak tibaan. Ya Bashiru, ya Nadhiru, fika kon ahsantu dhanni. Ya, saya ono NU. Alhamdulillah. Adem. Mari ngono rawon. In ora ono huwa utawi pangucape Kanjeng Nabi illa kejaba wahyun arupa wahyu yuha kang diturunake disampaikan diwahyukan. Tapi bagaimana jumhur menjawab argumentasinya Imam Syafi'i? Wa ajabu amma istadalla bi Syafi'i rahimahullah. Yang ini iki wa ajabu lan padha menjawab sapa jumhur amma tentang argumentasi hujjah istadalla yang telah beristidlal bihi kelawan ma sapa Asy-Syafi'i. Wong biyen niku Mas engkel-engkelan tetep saja ditungane rahimahullah. Saiki wis engkel-engkelan matamu jangkrik ngono.
Biyen iku berdebat dengan akhlak, enggak ada sakit hati. Dan kalau ada yang kalah menang, berakhir dengan matur suwun. Sing kalah, matur suwun sahabat dapat tambahan argumentasi dari panjenengan. Kami terima. Sing menang, tawadhu Anda pasor kepada yang kalah. Kenapa? Gelem secara gentleman, mengakui kesalahannya, menerima kebenaran lawan di depan ratusan orang, di depan publik. Itu bukti kalau orang itu berkomitmen tentang hak kebenaran. Sehingga di depan umum dia tanpa gengsi, tanpa malu, enggak membela diri, tapi yang dia cari kebenaran. Ya, terima kasih, saya akui kami salah. Dan terima kasih, kau tambahkan saya pencerahan tentang dalil. Itu kalau Imam Syafi'i yang menang, terus lawannya nerima dengan ikhlas. Oleh Imam Syafi'i malah dihormati. Paribasannya diambungi tangannya. Kenapa dia kalah? Kok sama menghormati sebegitu rupa, kau malah tawaduk kepada dia. Dia waliullah. Kalau dia nuruti nafsu, kalah marah-marah. Tapi ternyata malah menerima dengan lapang dada. Dari awal berarti dia niatnya karena Allah. Patut saya hormati mas, dia waliullah. Nah dulu itu debat nggak marah-marah karena yang menang malah tawaduk, ya, yang kalah terima kasih. Saiki sing kalah ngamuk, sing menang ayo, kan ya, macam-macam marah. Ini tetap Syafi'i rahimahullah. Kepada orang yang berbeda ya, tetap saja mendoakan. Bi annahu istidlalun ghairu wadih. Kata jumhur, apa yang dikatakan Syafi'i itu argumentasi yang lam ya jelas. Tidak jelas, lam ya jelas. Ghairu wadih. Enggak jelas. Li'annal khairiyyata innama takunu bainal ahkam. Krono setuhune hal satu lebih baik dari yang lain, itu loh tentang kalimat nakti bi khairim minha au misl. Tentang khairiyah, innama angin pestine, takunu ono apa khairiyah, ono iku bainal ahkam, antara hukum, bukan antara ayat. Iki lebih baik daripada ini, itu bukan ayat ini lebih baik dari ini, bukan. Yang dimaksud ini lebih baik dari ini, itu hukumnya. Hukum yang diistimbat digali dari ayat. Hukum ini lebih baik. Kenapa? Karena lebih relevan dengan zaman. Yang ini enggak berlaku lagi dimansuh. Kalau ayatnya mau yang dimansuh, mau yang nasih, ya sama-sama dari Allah baik semua. Dikatakan yang lebih baik itu maksudnya hukum yang lebih pas, hukum yang lebih fleksibel, hukum yang lebih meringankan, hukum yang lebih manusiawi, hukum yang lebih maslahat, itu khairiyahnya di situ. Dan untuk mendapatkan hukum lebih baik itu bisa berdasar Quran maupun sunnah. Itu kata jumhur begitu. Fayakunul hukmun nasikh khairan minal hukmil mansukh. Fayakunu ono opal hukmun nasikh, hukum yang menasakh, iku khairan luweh apik minal hukmil mansukh, daripada hukum yang den nasakh. Bihasabima alimahullah, miturut barang-barang alima kang wis ngerteni sapa Allahu Allah, ministimali krono mengkune mengkono-mengkono hukum, mengandung, mencakup, mengku mencakup ala masalihil ibad, berbagai kemaslahatan umat manusia, bihasabi auqatiha,
maslahat menurut zamannya, ya, waktunya, wa mulabasatiha, dan maslahat menurut konteksnya. Wala makna li an yakuna lafdzul ayati khairan min lafdi ayatin ukhra. Bukan kok maknanya karena lafadz ayat yang satu lebih baik daripada lafadz ayat yang lain. Orang ngono maknane khairon niku. Lafadz ayat iki luwih apik timbang lafadz ayat lain. Orang ngono kuwi. Lek lafate padha apike wong padha ayate. Mung hukum yang lebih pas, lebih maslahat itu lebih baik. Wa idza kana al-amru kadzalika, kalau memang demikian halnya, fal madaru ala an yakunal hukmun nasikh khairan minal mansukh, maka yang jadi patokan adalah bahwa hukum yang menasakh harus lebih baik daripada hukum yang dimansukh. Ayyang kanan nasikhu, apapun yang menasakh itu, mau Quran mau sunnah, bisa Quran bisa sunnah, asal hukum yang menasakh itu lebih pas, lebih relevan, lebih baik. Li'annal kulla tasri'ul hukmil alim. Toh karena semuanya itu syariat dari al-hakimil alim. Dari Allah yang maha bijak, sana yang maha mengetahui. Hanya permasalahannya, hukum yang diistimbat dari ayat yang qat'i, kekuatannya lebih kuat daripada hukum yang diistimbat dari hadis yang tidak mutawatir, hadis ahad yang tidak qat'i. Bukan masalahnya ini bukan hukum Allah atau hukum Allah, ini bukan menasah lafaz, ini hanya menasah hukum. Bukan masalah itu. Sesuatu yang diistimbat dari dalil yang tidak lebih kuat, apa dia bisa menasah hukum yang diistimbat dari dalil yang lebih kuat? Masalahnya itu. Apalagi contoh-contoh di atas tadi ternyata bukan nasakh mansukh, itu tentang takhsis. Ya, itu. Kalau saya pengikut mazhab Syafi'i ya tetap lebih kuat mazhab Imam Syafi'i. Al-Fatihah.